Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprianus Octavia SPDI, Guru SMA Negeri 3 Bungku Selatan, sekaligus mahasiswa PPG B1 yang Incurup tahun 2023. Pada saat ini akan melaksanakan kegiatan PPL 1 dengan materi menjalani hidup penuh makna dengan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga anak-anak sekalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kenikmatan sehingga pada hari ini dapat melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum belajar. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Lalu yang sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini akan menghasilkan manfaat. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Salma ada, Hadir Pak. Aldo ada, Dewa. Gracia, Hadir Pak. Karunia, Hadir. Zakia, Hadir Pak. Anhar, Listi. Hadir Pak. Baik anak-anak sekalian, untuk menunjukkan rasa cinta dan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Belakang kita telah mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Semuanya masih ingat kan? Coba Aldo, silakan. Apa itu tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna. Al-Basir adalah Allah yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampainya sekecil-kecilnya. Tidak luput dari pandangan Allah. Oh, itu ya. Jadi ada tadi tentang Al-Basir. Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Jadi segala sesuatu itu tidak terlepas dari penglihatan dan pandangan Allah Subhanahu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pelajaran tentang minggu lalu yaitu tentang asma. Jadi berarti pelajaran kita minggu lalu semuanya masih ingat. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu serta didik mampu menganalisis akhlak masmumah, sikap itu berpoya-poya, ria, sum'ah kita pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan yang materi pertama kita yaitu yang A, berpoya-poya. Pernah dengar kata-kata berpoya-poya? Pernah. Paham kan? Jadi berpoya-poya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Itu berpoya-poya itu. Sikap seseorang yang menghambur-hamburkan uang untuk berlebih-lebihan dan tidak ada manfaatnya. Itu tentang berpoya-poya. Kemudian dalilnya ada di sini, ya. Dalil tentang berpoya-poya ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Yang artinya
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya dari Abi Shu'aib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan atau israf, tanpa kesombongan. Itu dalil atau ayat yang menjelaskan tentang hidup berpoya-poya. Hidup berpoya-poya atau agar hidup kita itu tidak berpoya-poya. Cara yang pertama apa? Yang pertama selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur. Segala sesuatu pemberian Allah itu kita syukuri. Kemudian yang kedua, selektif dalam memilih teman. Selektif. Hati-hati maksudnya kan? Ya, jangan mengikuti perbuatan teman-teman yang keliru atau yang salah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Yang keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang. Kemudian yang selanjutnya, beramal dan bersedekah. Kemudian menabung dan berinvestasi. Kemudian yang selanjutnya, kurangi belanja hal-hal yang tidak berguna. Kemudian susun rencana keuangan jangka panjang. Kemudian mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu adalah cara dalam menghindari sikap hidup berpoya-poya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. Ada manfaatnya, anak. Ya, manfaat di dalam menghindari sikap hidup berpoya-poya ini ada manfaatnya. Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Itu manfaatnya. Tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Yang ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjatuhkan keinginan. Yang keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Yang selanjutnya, disukai Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, disukai orang lain. Jadi itu manfaat dari menghindari sikap hidup berpoya-poya. Kita lanjutkan materi kita. Yang kedua ria. Ini dalilnya. Dalil tentang ria. Nah, itu artinya dari Mahmud bin Labid Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar? Wahai Rasulullah, dia bersabda, syirik asghar adalah ria. Allah Ta'ala berkata pada mereka berbuat ria pada hari kiamat ketika manusia terdapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang kalian, tunjukkan perbuatan ria di dunia, lalu lihatlah apa kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian cara menghindari sikap ria. Cara menghindari sikap ria. Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanya seorang hamba. Yang keempat, berusaha mengendalikan hati. Yang selanjutnya, memperbanyak bersyukur. Kemudian terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembunyikan amal kebaikan. Kemudian belajar ikhlas. Kemudian yang selanjutnya mengingat kematian. Kemudian mengingat ibadah. Kemudian menyadari Allah SWT selalu mengawasi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, mengingat bahaya dari ria. Itu tentang ria. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat menjauhi sikap
Iya. Yang pertama apa? Yang pertama, ya, ikhlas atas amal yang dilakukan, itu manfaatnya. Dan yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya, terjauhkan dari ancaman syirik. Kemudian terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kita lanjutkan ya tentang sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah secara bahasa adalah diperdengarkan oleh orang lain. Itu sum'ah secara bahasa. Diperdengarkan oleh orang lain. Sedangkan menurut istilah, sum'ah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Itu pengertian dari sum'ah itu. Kemudian larangannya juga ada, ya. Dalil tentang sum'ah ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan yang beramal riya, Allah menjadikannya dikenal. Hadis riwayat Bukhari. Itu. Kemudian yang selanjutnya cara menjauhi sikap sum'ah. Cara menjauhi manfaat menjauhi sikap sum'ah. Yang pertama, menjadi hamba Allah SWT yang berkualitas. Itu manfaatnya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan Allah SWT di atas kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah SWT. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Kemudian yang ke-D, takabur. Nah, takabur adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan untuk bersenang-senang dan minim manfaatnya. Kemudian kita lanjutkan cara menghindari sikap takabur. Yang pertama, membiasakan diri untuk selalu tawaduk. Kemudian yang kedua, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahannya. Yang ketiga, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah ataupun sekolah. Kemudian manfaat menjauhi sikap takabur. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Yang ketiga, terjauh dari kemungkaran Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Kemudian menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Yang terakhir, menjadi orang yang terbuka atau menerima kritik dan masukan dari orang lain. Itu. Kemudian yang ke-E materi kita hari ini yaitu tentang hasad. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapat seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu dan lainnya, serta disertai usaha agar hilangnya nikmat tersebut dari orang lain atau pemiliknya. Kemudian cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebutuhan. Yang keempat, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Bisa jadi itu cobaan. Dan terakhir, semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Kemudian materi kita tentang
manfaat menghindari sikap fasad. Yang pertama, terjaga dari penyakit rohani. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Yang keempat, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Itu anak-anak sekalian materi kita pada hari ini. Kemudian silakan buat kelompok ya. Kelompoknya berjumlah 4 orang. Silakan buat 4 kelompok yang mana tugasnya yaitu silakan kalian analisis pengertian dan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Itu tugas kita hari ini. Silakan bentuk, silakan susun versinya 4 kelompok. Satu kelompok berjumlah 4 orang. Silakan. Sudah anak? Sudah? Sudah? Baik, silakan. Yang sudah silakan. Untuk berapa yang sudah? Satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Kusnada. Saya berasal dari kelompok 1. Izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Berfoya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Cara menghindari sikap berfoya-foya: selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selektif memilih teman dan menjalani hidup dengan sederhana. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. Beramal dan bersedekah. Yang terakhir, menabung dan berinvestasi. Sekian hasil presentasi diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok 1. Lanjutkan kelompok 2. Silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Selvia Wandani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul ria. Secara bahasa, ria ini adalah pamer, sedangkan secara istilah adalah sikap memperlihatkan amal ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendapatkan pujian. Ada beberapa cara menghindari sikap ria, yaitu yang pertama dengan meluruskan niat dengan cara berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yaitu menyadari bahwa kedudukan hanya sebatas seorang hamba. Dan yang ketiga, meluruskan
atau berusaha mengendalikan hati. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami yang kami dapatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut kelompok-kelompoknya sudah? Kelompok 3, ya silakan kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Emily Azhari dari kelompok 3. Di sini berdirinya saya di sini akan menyampaikan materi yang kami diskusikan yang berjudulkan sum'ah. Sum'ah secara bahasa adalah diperdengarkan oleh orang lain. Sedangkan secara istilah, sum'ah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang telah melakukan kebaikan. Cara menghindari sikap sum'ah adalah: pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Ketiga, memperbanyak rasa syukur. Dan keempat, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian sedikit materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Endora dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasad. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Cara menghindari sikap hasad: memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah sesuai kebutuhan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Semuanya sudah bagus, ya. Selanjutnya kita dalam kesimpulan materi kita ini, yang mana kesimpulan dari materi kita ini adalah Allah adalah salah satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia untuk menjauhi sikap-sikap tersebut. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, ya, silakan kalian catat tugas kita minggu depan, yaitu silakan kalian buat tugas code, ya, yang materi tentang menjauhi sikap hidup berfoya-foya. Kemudian silakan upload di media sosial. Selanjutnya kalian screenshotkan. Hasil dari screenshot tersebut dikumpulkan dengan Bapak. Itu ya untuk tugas kita minggu depan. Itu saja kegiatan kita pada hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa sesudah belajar. Marilah untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan bernilai ibadah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal ladzi an'amta
أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Aldo yang sudah membacakan dan masih sudah belajar. Baik anak-anak sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.